Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, kajian tentang tema-tema keagamaan mulai banyak dilakukan kaji ulang dan tafsir ulang. Ya. Hal-hal yang mungkin di zaman tertentu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, yang tidak lazim, ini banyak orang mempertanyakan dan sekaligus menuntut untuk ada pembahasan ulang. Salah satunya adalah tentang pernikahan beda agama, ya, yang sekarang mulai tren ketika muncul surat edaran dari Mahkamah Agung tahun 2023 yang sesungguhnya secara implisit ya memberi celah tentang proses administratif ketika terjadi pernikahan beda agama. Kajian tentang aspek hukum dan legalitas dari pernikahan beda agama sebenarnya sudah lama ya. Kalau kita merujuk pada ayat Quran misalnya sebagai landasan filosofi sekaligus landasan ideal bagi kita dalam menentukan hukum, maka mungkin kita bisa menemukan misalnya ayat yang sangat populer di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya, ayat 221, yang secara eksplisit memberikan larangan tegas tentang terjadinya pernikahan yang berbeda ideologi ya, ideologi atau berbeda agama. Kemudian juga kita menemukan dalam undang-undang perkawinan sekaligus dalam kompilasi hukum Islam yang ada dalam instruksi Presiden tahun 91 ada beberapa ayat yang memberikan atau tidak memberikan ruang bagi terjadinya pernikahan beda agama. Artinya memang diskusi tentang persoalan hukum beda agama ini hampir sudah selesai beberapa puluh tahun yang lalu ya. Bahkan Munas MUI ya dalam satu kesempatan juga sudah memberikan fatwa tentang tidak dibenarkannya pernikahan beda agama. Nah tentu secara akademik memang wajar kalau kemudian ada upaya untuk melakukan kaji ulang secara reasoning, kemudian argumentasi serta alasan-alasan yang dilakukan memang punya etika secara akademik. Nah kalau kita merujuk pada tradisi pemikiran hukum Islam, kita mengenal ada qat'iyud dalalah, ada zonniyud dalalah, ya. Ada ayat-ayat yang bersifat qat'i dan ada ayat-ayat yang bersifat zonni, ya. Nah, dalam literatur metodologi hukum Islam misalnya kita menemukan bahwa ayat-ayat yang bersifat qat'iyud dalalah itu adalah ayat-ayat yang sesungguhnya tidak perlu ada penafsiran ulang, aja sudah given ya, sudah final judgment, sudah menjadi keputusan akhir. Jadi dalam kasus-kasus tertentu yang ayatnya itu sudah qat'i, maka kemudian tidak ada lagi penafsiran ulang ya. Nah, penafsiran ulang itu terjadi ketika pada ayat-ayat Quran yang masih bersifat dhanniyud dalalah. Jadi ulama usul fikih itu membedakan antara ayat-ayat qat'i dan ayat-ayat yang dhanni. Dan itu memang kita temukan dalam Quran. Dan yang menjadi ruang dalam pembahasan ulang dan ijtihad ulang adalah terutama pada ayat-ayat yang masih bersifat dhanni, yang relatif. Tapi kalau pada ayat yang qat'i memang dianggap sebagai selesai dan sebagai sesuatu yang final ya, tidak layak untuk dijadikan maudhu'ul ijtihad, objek dari ijtihad. Nah, lalu pertanyaannya apakah hukum pernikahan beda agama yang sudah ditetapkan menjadi hukum yang dilarang itu masuk dalam kategori qat'iyud dalalah atau dhanniyud dalalah? Nah, ini persoalannya saya kira. Nah, kalau dia masuk dalam qat'iyud dalalah maka sebenarnya sudah tidak ada lagi pembahasan ulang terkait pernikahan beda agama. Tapi sebagian ulama mengatakan ya ayat itu mungkin masih dhanniyud dalalah ya, karena berbagai problem sosiologis, problem sosial, problem antropologis, problem budaya dan seterusnya ternyata juga kemudian mempengaruhi perspektif tentang hukum pernikahan beda agama. Terlepas dari itu, Islam sudah memberikan satu rambu-rambu ya. Jadi ya, satu pendapat yang paling populer adalah bahwa tetap pernikahan beda agama itu dianggap sesuatu yang menyimpang karena memang punya efek ya, punya dampak baik secara sosiologis, secara psikologis bahkan secara agama.
bahwa ada sebagian orang yang berdalih tentang human rights ya, tentang hak asasi manusia dalam beragama, mungkin bukan pada tempatnya untuk masuk ke wilayah yang terkait dengan privacy ya, terutama terkaitan dengan pernikahan. Karena kalau kita coba analisis, ada beberapa efek ya yang saya kira akan ditimbulkan ketika terjadi pernikahan dengan beda agama atau beda ideologi. Ya lagi-lagi ini perspektif normatifnya begitu. Misalnya secara sosiologis, kita nggak bisa bayangkan kalau pernikahan itu terjadi antara beda agama, masing-masing pasangan itu kan punya ideologi dan punya aturan main tersendiri sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan ini tentu juga akan menjadi bias ketika dua kepala keluarga, dua orang suami istri yang harus hidup dalam satu rumah. Lalu bagaimana misalnya memanage rumah tangganya, apakah mengikuti pola pikiran agama si suaminya atau sebaliknya istrinya. Dan ini juga secara sosiologis juga akan menimbulkan problem yang agak rumit ya. Walaupun sebenarnya bisa saja orang berhelah, bisa saja dilakukan. Tapi saya melihat itu jauh lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Bisa dibayangkan ketika lahir anak-anak di satu rumah tangga dengan padahal tujuan rumah tangga itu kan membangun satu mawaddah, sakinah dan rahmah. Apakah mungkin ya dengan dua ideologi yang dianut berbeda antara suami istri, ayah dan ibunya itu bisa mengarahkan satu rumah tangga yang ke arah sakinah, ketenangan, mawaddah, penuh cinta dan rahmah, penuh kasih sayang. Jadi saya kira ya kita realistis aja bahwa akan mengalami kesulitan sebenarnya secara sosiologis ketika pernikahan yang didasarkan pada perbedaan ideologi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian juga faktor psikologis. Faktor psikologis juga mungkin akan kita bisa lihat efeknya. Bagaimana misalnya anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama ini kan jadi persoalan. Karena dalam aturan main regulasi yang kita pahami di Indonesia misalnya ketika pernikahan itu beda agama itu kan pengadilan agama tidak punya otoritas untuk memberikan legasi atau lisensi bagi kedua pasangan yang menikah beda agama. Dan efeknya tentu saja adalah anak-anak yang dilahirkan dari proses pernikahan beda agama itu secara normatif fikih ya nanti berefek pada tidak akan ada terjadi waris mewaris ya, karena salah satu penghalang ya dari terjadinya proses hukum waris itu ketika antara mayit antara pihak-pihak yang menjadi ahli waris itu berbeda ideologi, berbeda agama, dan itu saya kira sudah qot'i. Saya melihat bahwa ayat ini memang sifatnya qot'i ketika orang yang berbeda agama maka itu menjadi penghalang kewarisan. Jadi itu faktor anormatif juga akan berimbas, faktor sosiologis juga saya kira akan berimbas, faktor psikologis juga saya kira sangat besar pengaruhnya. Jadi saya melihat bahwa sekarang ada perkembangan, ada reinterpretasi, ada rekonstruksi pemikiran tentang perlunya memberikan hak kebebasan beragama. Menurut saya itu bukan pada tempatnya karena dia sudah given ya. Ada wilayah-wilayah yang seharusnya tidak diberlakukan dengan perspektif human rights secara umum ya karena memang ada aturan main. Salah satunya adalah pernikahan beda agama. Jadi kalau menggunakan pendekatan ilmu ushul fikih lebih banyak madorotnya daripada mafsadatnya. Maka ketika kita mengambil sebuah keputusan, ambillah keputusan yang madorotnya lebih ringan ya. Dan tinggalkanlah keputusan atau tinggalkan satu keputusan yang kira-kira madorotnya lebih besar. Dan pernikahan beda agama, baik secara sosiologis, secara psikologis, secara budaya, secara etika, dan bahkan secara agama, itu madorotnya lebih banyak. Walaupun mungkin dari perspektif human right orang menganggap ada maslahatnya, tetapi lebih sedikit maslahatnya daripada madorotnya. Oleh karena itu, ya berdasarkan analisis itu, ya baik normatif, sosiologis, psikologis, maka pernikahan beda agama sebaiknya tidak dilakukan ya, sebaiknya tidak dilakukan. Ini dalam perspektif agama ya, dan kita sudah tahu bahwa Al-Quran, kemudian juga undang-undang kompilasi hukum Islam yang menjadi regulasi formal dari
peraturan yang kita anut termasuk di undang-undang perkawinan memang tidak memberikan ruang untuk urusan terkait dengan pernikahan beda agama. Sebagai seorang yang beragama tentu juga kita merujuk pada hasil fatwa bahwa fatwa MUI bersifat tidak mengikat, tapi fatwanya kan secara hukum punya kekuatan ya. Dalam Munas MUI beberapa tahun yang lalu saya kira sudah diputuskan bahwa ternyata perbedaan pernikahan beda agama itu memang berdampak sangat tidak bagus bagi dalam berbagai sektor. Oleh karena itu dianggap dilarang. Ya, itulah kira-kira analisis sederhana tentang pernikahan beda agama. Mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran dan diskusi kita untuk menempatkan posisi yang benar ketika kita menghadapi persoalan yang kemudian dianggap perlu dikaji ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.